Apa sih ya? Kalau itu sih sebenarnya apa ya? Em, hmm, Segala hal yang gue lakuin itu gue gak akan takut sih, karena gue udah perhitungkan dulu. Itu satu. Dan ketika misalnya gue deket cewek gitu kan, dan akhirnya gue enjoy dengan dia dalam perjalanan gue jalan sama dia kayak gitu-gitu. Dan intinya gue gak akan takut dengan apa yang sudah gue lakuin, karena pada dasarnya gue tidak memaksa dengan apapun yang gue lakuin. Gue orangnya tuh nothing tulus banget sama orang gitu. Jadi ya udah, pasti cewek itu juga akan paham gue gitu sih. Ya, Sih, nah kalau gue sih masih sebatas wajar ya, sangat sebatas wajar gitu kan. Apalagi gue sangat sangat sangat, insya Allah amin sampai kedepannya gue sangat menjauhi yang namanya itu narkoba gitu loh. Narkoba gue bener-bener jauh, amit-amit jangan sampai gue kena kayak gitu. Coba kalau misalnya sebatas nakal, kalian nakal cewek tuh enggak lah kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak gue ini sama, kalau misalkan sama cewek ya udah sebatas kayak jalanin kayak gitu-gitu. Paling apa ya, dan gue jujur ya, gue itu belum pernah nyoba namanya selingkuh loh, serius. Gue belum pernah kayak gitu. Dan makanya gue sangat takjub sama orang-orang yang kira-kira tuh bisa tuh bagi-bagi waktu buat cewek gitu kan, punya cewek 2, 3 kayak gitu. Cuman karena emang gue orangnya stuck banget sama orang. Kalau gue udah berhubungan sama satu orang ya satu orang kayak gitu. Lebih suka diputusin, karena diputusin itu gue tidak menyakiti ya, gue nggak menyakiti. Terus habis itu kalau diputusin itu gue gak ngerasa beban juga pastinya. Dan kalau misalnya diputusin itu terkadang apa ya, biasanya gue nggak tahu kenapa ya, ini real banget. Orang kalau misalkan lagi pengen renggang sama gue, pengen jauh sama gue, dan endingnya emang dia yang akan kontak kayak gitu kan, endingnya dia akan tanya kabar duluan kayak gitu. Dan pastinya, dan beberapa orang yang gue tanyain ya, ada orang, beberapa dari mantan gue yang dia bilang gue belum bisa nih nemuin orang kayak lo kayak gitu kan. Cuma pada basicnya ya gue akan support dia, kayak ya lu bisa kok dapetin hal lebih dari dapat orang yang lebih daripada gue kayak gitu sih. Apa ya, ya gitulah orang-orang itu banyak ganteng. Gue tuh orang yang narsis banget sumpah. Gue malas banget, gue aja bilang diri gue ganteng, gue malas banget sumpah gitu. cara lu itu triknya lu. Cara mikir cewek menurut gue nih ya, ganteng itu tuh relatif gitu, dari sudut pandang kita aja gitu. Misalkan nih, siapa ya, Ronaldo deh, nggak semua orang bilang Ronaldo ganteng gitu kan. Tapi untuk memikat cewek itu sebenarnya bukan dari fisik, dari apa, tapi dari treatmentnya. Nah dari treatmentnya, kalau menurut gua cewek-cewek itu lebih suka itu dipekain, dalam artian dikasih perhatian gitu. Perhatian khusus yang dimana perhatian kita tuh beda gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh kasih perhatian yang emang bener-bener tulus buat dia kayak gitu kan. Nah menurut gue cara nge-treat cewek tuh ya gitu, kasih kepekaan yang khusus gitu sih. Nggak pernah lah, gue nggak pernah macarin fans, gue nggak pernah macarin sahabat gue, nggak pernah macarin teman gue juga kayak gitu. Dan gue juga emang gimana ya, kalau misalnya masalah godain ya, jujur gue nggak pernah godain orang, jujur. Karena gue kalau dekat sama orang itu masa probasinya panjang juga gitu loh. Gue dekat sama dia sekitar 3 bulan gitu, baru deh gue akhirnya kok gue nyaman ya gitu. Akhirnya gue ngungkapin kok aku nyaman, kalau dia nyaman ya udah kita jalanin kayak gitu. Dan selama gue beranjak di umur gue sekarang, kayak gue nggak pernah tuh kayak nembak cewek, serius. Gue nggak pernah nembak cewek, aku suka nih sama kamu mau gak jadi pacar aku, kayak di film-film FTV yang biasa gue mainin, atau gue nggak pernah gitu. Sekarang Ana juga nggak ada, gue nggak ada nembak dia sama sekali gitu kan. Selama ini gue kalau misalkan sampai sekarang kalau dekat sama orang, gue cuma nanya gitu, kok ada something difference di gue gitu, kok ada yang berbeda ya gitu kan, kok lu nyaman gak sih sama gue, ada yang beda gak sih, iya kamu aku juga gitu, oh berarti kita emang saling suka kali, udah just it. Yaudah akhirnya telepon, kamu udah makan belum, apa udah. Akhirnya lanjut ke obrolan sekiranya emang asik gitu kan, dan akhirnya terus berkomunikasi gitu sih. Gue bilang apa ya, Ana sama mantan berbeda-beda sih, ada sisi positif dan negatifnya sih. Cantiknya ada sisi positif dan negatifnya, karena cantik itu kan gak fisik doang menurut gue. Nggak juga sih, nggak lah. Hidup gue tuh nggak jarang ada penyesalan sih, beneran. Dan pun gue tipikal orang, kalau misalkan nih selama ini gue pacaran dan akhirnya udah kandas nih, udah waktunya kandas gitu. Dan itu pasti gue udah memikirkan matang-matang bahwa gue bener-bener gak sanggup sama dia. Gue nggak mungkin nih,
ya udah kita putus, ya udah kita putus gitu, ya udah gue udah bosan kita putus gitu. Gue nggak pernah kayak gitu. Dan itu kalau misalkan gue harus mengakhiri sebuah hubungan atau gue pengen diakhiri sebuah hubungan gitu, itu kalau misalkan hubungan udah mentok banget, udah nggak bisa diapa-apain. Ibaratnya jalan nih udah buntu semua, mau kanan kiri atas bawah, serong kanan serong kiri tuh udah nggak ada jalan. Ya udah gitu. 2 tahun lagi kali ya. Sekarang Umur 27 juga sih, nggak juga. Jadi kalau gue emang gue pernah juga, selain sama Hana, gue juga pernah waktu itu pacaran sama orang 19 tahun 18 tahun juga kayak gitu kan. Terus ada juga karena itu dia blasteran, pernah, jadi kelihatan dewasa mukanya gitu. Gue juga pernah pacaran juga sepantaran gue kayak gitu-gitu sih. Dan sebenarnya pada dasarnya umur itu nggak menjadi takaran gue untuk menjalin hubungan, tapi tingkat kenyamanan. Kalau misalnya gue nyambung nih ngobrol sama orang, kok nyambung ya, kok nyaman ya kayak gitu kan, kayak gue yaudah gue take it deh. Kritik karena gue pernah ada DM yang kira-kira itu kayak ya kayak lu ngapain sih pacaran sama Ana, lu ngapain sih gini-gini, lu ngapain gini-gini, gue gitu-gitu. Cuman gue tipikal orang yang cuek banget, gue nggak mikirin dengan komen, gue nggak mikirin dengan omongan orang. Bahkan di kehidupan, misalkan di kehidupan asli, misalkan ada yang ngusik-ngusik kehidupan gue sama sekali tidak berpikiran atau tidak pengen terbawa dengan apa omongan mereka. Gue sangat tidak pengen. Jadi kalau misalkan ada kritik-kritik itu gue cuekin sih.